Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai Shiba Inu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita lihat dulu untuk global crypto market cap. Hari ini ada kenaikan teman-teman 3,95%. BTC di angka 583 juta rupiah lagi. Ethereum 32 juta rupiah dan untuk Shiba masih di 0,12 rupiah teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas dulu ya mengenai Bitcoin sebagai alat pembayaran di era digital ya teman-teman ya. Jadi BTC telah menjadi fenomena ya teman-teman yang mendefinisikan era digital tidak hanya sebagai investasi tetapi juga sebagai alat pembayaran alternatif yang terus berkembang ya. Jadi untuk kemudahan transaksi dan karakteristik terdesentralisasi membuatnya menjadi pilihan menarik di dunia digital. Kemudian dalam era di mana kecepatan menjadi kunci, BTC menawarkan keuntungan dalam hal transaksi instan. Pembayaran dengan Bitcoin dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga ya teman-teman. Karena kecepatan dan efisiensi transaksi Bitcoin. Kemudian fleksibilitas dan keterjangkauan Bitcoin ya teman-teman ya. Kita bahas mengenai pengguna Bitcoin ya, memang sudah tidak terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Jadi transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja teman-teman. Memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam melakukan pembayaran digital. Kemudian perlindungan identitas pengguna, jadi BTC menawarkan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional dan pengguna juga dapat melakukan transaksi tanpa perlu mengungkapkan identitas pribadi ya, dan meningkatkan privasi dan keamanan. Jadi penggunaan Bitcoin dalam perdagangan internasional di sini mata uang kripto membuka pintu bagi kemungkinan perdagangan internasional yang lebih mudah ya. Kemudian pembayaran lintas batas dapat dilakukan dengan cepat dan biaya transaksi yang relatif rendah. BTC juga menyajikan dirinya sebagai alternatif yang menarik di era mana mata uang tradisional dapat mengalami inflasi atau devaluasi sebagai aset terbatas. Jadi nilai BTC tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter negara tertentu, teman-teman. Kemudian seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, Bitcoin memainkan peran penting sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan secara global dan ini juga memberikan peluang bagi pelaku bisnis ya dan individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Kemudian pembayaran otomatis ya dan kontrak pintar teman-teman. Jadi BTC ini memungkinkan ini ya teman-teman ya, implementasi kontrak pintar ya. Jadi smart contract seperti itu ya istilahnya ya, yang memungkinkan pembayaran otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dan ini membuka potensi untuk solusi pembayaran yang lebih otomatis ya. Jadi dengan menggunakan Bitcoin, individu yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional dapat mengakses layanan keuangan dan ini dapat menciptakan inklusi keuangan di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan, teman-teman. Kemudian di sini meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti volatilitas harga, Bitcoin juga terus menggoda sektor bisnis ya dengan konsumen sebagai alat pembayaran masa depan. Kemudian potensi untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang terdesentralisasi, kemudian efisien membuatnya menjadi subjek pembicaraan menarik ya digital ini ya teman-teman ya. Baik itu mengenai Bitcoin ya sebagai ini ya teman-teman mata uang era digital yang baru ya teman-teman ya. Semoga saja sih bisa jadi mata uang ya yang bisa digunakan sehari-hari ya. Bukan hanya di kalangan atas aja ya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini mengenai Shiba ya ada sedikit pembahasan. Jadi bisa rally 2 kali ya di bulan Desember. Di sini hanya prediksi ya atau analis aja teman-teman. Segala keputusan untuk investasi sekali lagi ada pada diri kalian sendiri, gunakan dana bebas ya. Jadi Shiba mengalami tahun yang kurang memuaskan pada tahun 2023 meskipun ada peluncuran jaringan lapisan 2 yaitu Shibarium ya. Shiba memang kesulitan untuk menghasilkan momentum kenaikan ya karena memang Bitcoin ya seperti ini ya untuk kondisi marketnya ya. Sejak Januari tahun ini hanya memperoleh keuntungan sekitar 4%, bahkan saingan Shiba Doge hanya melonjak sedikit lebih dari 4% dalam jangka waktu yang sama. Oleh karena itu, meme coin secara umum tampaknya tidak lagi berpengaruh pada tahun 2023. Meskipun demikian, seorang analis memperkirakan bahwa Shiba akan mengalami kenaikan harga pada bulan Desember ya. Jadi menurut analis kripto Kapten Fabik, Shiba telah keluar dari garis tren utamanya dan sekarang menyaksikan pengujian ulang menurut Kapten Fabik. Jika pengujian ulang berhasil, kita mungkin menyaksikan rally bullish hingga 2 kali ya pada pertengahan Desember, teman-teman.
Jadi dari 2 kali lipat akan mendorong harga ke sekitar 1694 dari level saat ini. Selain itu, titik harga akan menjadi titik harga tertinggi baru untuk Shiba pada tahun 2023 ya. Kemudian meme coin yang populer ini juga telah berjuang untuk menghapus angka 0 setelah titik desimalnya yang diperolehnya pada bulan Mei. Meskipun menghapus angka 0 pada bulan Agustus, token tersebut tidak dapat mempertahankan titik harga ya. Jadi banyak analis memperkirakan pasar mata uang kripto akan mengalami kenaikan pada awal tahun 2024 dan BTC mata uang kripto asli akan mengalami separuhnya pada bulan April tahun depan ya. Selain itu banyak yang mengantisipasi bahwa SEC atau Komisi Sekuritas Bursa menyetujui BTC ETF atau Exchange Trade Fund spot pada tahun 2024. Kedua perkembangan tersebut juga dapat mendorong BTC ke level baru pada tahun 2024 ya jika Bitcoin mencapai level tertinggi. Altcoin lainnya dan meme coin juga dapat mengikuti polanya dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Selain itu, pengembang Shiba juga sedang mengerjakan proyek baru ya untuk aset tersebut dan tim sedang mengerjakan stablecoin baru dan token hadiah. Pengembang juga merancang mekanisme pembakaran baru yang dikabarkan dapat membakar triliunan token setiap tahunnya. Jadi peluncuran baru ini dapat membantu harga mencapai tingkat yang lebih tinggi, teman-teman. Oke, setelah itu ada juga dari JP Morgan mengatakan penyelesaian Binance senilai 4,3 miliar dolar ya, mengangkat cloud over crypto, teman-teman di sini. Jadi JP Morgan berpendapat minggu ini bahwa pertukaran kripto Binance mencapai penyelesaian 4,3 miliar dolar dengan otoritas Amerika Serikat mengurangi ketidakpastian sehingga menguntungkan prospek perusahaan dan industri blockchain ya. Jadi dalam sebuah memo, analis JP Morgan mengatakan kesepakatan itu menghilangkan resiko stabilitas yang mempengaruhi beragam ekosistem. Binance setuju pada hari Selasa untuk membayar denda lebih dari 4,3 miliar dolar terkait dengan pelanggaran anti pencucian. Hal ini menjamin adanya pelabuhan aman bersyarat ya teman-teman untuk beroperasi secara legal ya di Amerika Serikat. Kemudian Changpeng juga meminta tanggung jawab pribadi ya atau menerima tanggung jawab pribadi termasuk kemungkinan hukum penjara melalui perjanjian paralel yang menurunkan peran eksekutifnya. Kemudian ahli strategi JP Morgan juga berpendapat bahwa menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman yang telah berlangsung lama terhadap Binance akan menghilangkan keraguan yang mengganggu pasar uang kripto selama bertahun-tahun. Jadi mereka menambahkan bahwa mengizinkan akses Binance untuk melayani pelanggaran Amerika akan membuka volume perdagangan signifikan ya yang bermanfaat di seluruh aset digital. Bank juga menyarankan untuk menghilangkan skenario di mana hukuman sangat membahayakan Binance sendiri, token BNB populernya, sehingga memungkinkan kepercayaan sektor untuk dibangun kembali. Jadi secara keseluruhan JP Morgan yakin penyelesaian ini mengalahkan alternatif seperti penolakan Binance terhadap konsensi yang berujung pada hukuman pidana ya atau larangan langsung pembayaran, juga mencegah gejolak akibat perselisihan hukum yang tidak dapat diprediksi dengan jangka waktu yang berlarut-larut. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini teman-teman. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.